Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تقوى خلق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين. فيا الأحبة الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لأنكم ترحمون بتقوى الله تقوى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin dan jamaah Jumat rahmatullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang dimuliakan oleh Allah ini kita bisa hadir dalam majlis yang mubarak di tempat yang dimuliakan oleh Allah pada hari yang disebut oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul ayyam, penghulu di antara hari-hari yang makbul, hari yang mustajab, yang mudah-mudahan seluruh hajat kita, doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Salah satu hukum dalam mimbar Jumat adalah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, meningkatkan taqarrub, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hidup dalam dunia ini hidup yang sangat singkat. Hidup yang singkat itu justru berpengaruh dengan di saat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya kehidupan dunia ini, Quran kemudian menggambarkan keaulisan timma ta'udun. Kehidupan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kalau dibandingkan dengan kehidupan dunia itu sama dengan sehari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Dan jika kemudian kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki umur 100 tahun, itu cuma 1/10 hari. 1/10, tidak sampai 1 hari. Makanya kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan ketika kemudian manusia itu dibangkitkan dari kuburnya. Ada omongan-omongan di antara orang-orang yang bangun dari kubur itu, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duha. Kita dulu waktu hidup di dunia itu kayaknya hidup di pagi hari tidak sampai sore. Ada yang mengatakan hidup di sore hari tidak sampai pagi hari, artinya separuh hari. Itu saking singkatnya kehidupan dunia ini. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata singkatnya kehidupan dunia ini justru sangat berpengaruh ketika kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di kehidupan dunia inilah yang kemudian menentukan apakah kemudian seseorang itu selamat ataukah kemudian seseorang itu akan celaka. Sehingga kemudian Quran mengingatkan kepada kita semua, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian semua. Jadi perjalanan kita ini yang singkat ini sudah, tapi perjalanan kita itu sudah jauh. Dunia ini bagian dari perjalanan yang jauh itu. Kita ada di alam roh, hidup di rahim ibu kita, dan kita lahir pada saat sekarang ini. Kemudian kita mulai dari anak-anak, dewasa, tua, kemudian kita akan mati. Kemudian kita akan hidup lagi di alam kubur, alam barzakh. Kemudian kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah kemudian yaumul qiyamah. Dan dunia itu bagian kecil saja. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian semua dalam suatu perjalanan itu, berbekallah. Ayat ini menjelaskan terkait dengan orang yang haji, jemaah. Orang haji itu bekalnya harus penuh, fisiknya juga harus sehat, bekalnya harus penuh. Kenapa begitu? Karena takut kalau seandainya kemudian di tengah jalan habis perbekalan itu.
cuma mungkin 30 hari, ada yang 10-15 hari, ada yang kemudian 40 hari. Itu aja disiapkan bisa jadi 1 tahun 2 tahun, Masya Allah. Atau kemudian bahkan yang lain itu bisa jadi berpuluh-puluh tahun. Sementara kemudian perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi kemudian miliaran tahun. Wallahu a'lam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, berbekallah kalian semua dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa, kata Allah. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita itu mau di mana saja, maka takwa inilah yang kemudian akan menemani kita. Bahkan ketika kemudian kita di alam kubur, bahkan kemudian kita berjumpa dengan Allah, maka takwa itu yang kemudian akan menyelamatkan kita semua. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita semua yang kita cintai, termasuk orang-orang yang berbekal takwa, dan dengan bekal takwa itulah kemudian kita sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kemudian kita itu mati kecuali dalam keadaan iman Islam membawa takwa. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan apa yang disabdakan oleh beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 hal yang jika dan 3 hal itu ada pada diri seseorang, maka orang itu akan bisa merasakan nikmatnya iman. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jika ada pada diri seseorang itu, dia mencintai Allah, mencintai Rasulullah melebihi dari segalanya, maka dia akan bisa merasakan nikmatnya. Suatu ketika hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sahabat Umar bin Khattab digandeng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saking senangnya jamaah, Sayyidina Umar kemudian menyampaikan begini, "Ya Rasulullah, aku itu mencintai Anda ya Rasul melebihi dari segalanya, illa binafsi, kecuali diriku sendiri ya Rasul." Jadi Umar mengecualikan dirinya, cinta sama Allah, cinta Rasulullah, tapi dia lebih cinta pada dirinya. Itu kemudian ditegur oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, ya termasuk pada dirimu." Itu langsung dan spontan Sayyidina Umar menyampaikan, "Ya Rasul, begitu sekarang ya Rasul, aku mencintai Anda melebihi dari segalanya, termasuk diriku." Artinya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah itu mutlak. Bahkan diri kita itu harus kita kalahkan demi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang kemudian kalau kita mau mencontoh apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat awal, as-sabiqun al-awwalun, di saat kemudian beliau-beliau itu mendengar perintah dari beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu adalah perintah Allah terkait dengan masalah hijrah, maka kaum muslimin pada waktu itu dengan tekanan yang luar biasa dari kafir Quraisy, kemudian Allah memerintahkan untuk hijrah ke Yathrib pada waktu itu yang sekarang Madinatul Munawwarah. Seluruh sahabat pada waktu itu hanya berucap sami'na wa ata'na. Ya Rasul, kami dengar dan kami taat. Udah. Semua berangkat, bahkan hartanya ditinggalkan, anak istrinya barangkali yang belum muslim ditinggal, suami yang belum muslim ditinggal semuanya dalam rangka untuk menyelamatkan imannya. Dan boleh jadi kemudian yang dibawa hanya baju saja. Quran kemudian menggambarkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam surah Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jika kemudian bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudaramu, istrimu, keluargamu, semuanya, hartamu, perniagaanmu, rumahmu yang kemudian
engkau sudah cintai, merasa nyaman di situ. Kata Allah, jika pun semuanya itu lebih engkau cintai dibandingkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, maka tunggu saja azab Allah Subhanahu wa taala. Allahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Allah tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Ini sahabat-sahabat awal jamaah. Kalau mungkin dibandingkan dengan kita mungkin pada saat sekarang ini seruan Al-Quran misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian itu diseru idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, diseru untuk melakukan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, segera ingat Allah. Wa dzarul bai', tinggalkan itu perniagaan, tinggalkan itu pekerjaan, tinggalkan apapun itu. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka itu lebih baik jika engkau mengetahui. Orang mungkin pada saat sekarang ini tinggal sedikit. Iman udah langsung aja. Kan belum khutbah, sudah khutbah kan belum komat, baru kemudian lagi. Naudzubillah. Itu bedanya kita barangkali dengan para sahabat. Yang kedua, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang bisa merasakan nikmatnya iman adalah wa yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Orang yang dia itu mencintai seseorang yang cintanya itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada istri, kepada anak, kepada teman, kerabat dan sebagainya, maka hendaklah disandarkan kepada Allah. Karena cinta yang disandarkan kepada Allah itulah yang kemudian akan mengantarkan perjumpaan kita kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang mungkin pada saat sekarang cinta itu yang disandarkan pada harta. Hartanya habis, sudah selesai. Orang hormat ini, cinta dan sebagainya, karena cantik, karena ganteng. Umur 60-70 tahun habis itu kegantengan, kecantikannya, selesai. Orang cinta karena pangkat, jabatan dan sebagainya, jabatannya habis, selesai. Itulah dunia. Makanya kemudian kita diajarkan cinta itu sandarkanlah kepada Allah. Mari kemudian kita cintai anak-anak kita, istri kita itu karena Allah. Sehingga kemudian kita menyuruh mereka untuk sholat, melakukan kebaikan, kebajikan dan sebagainya, itu dalam rangka agar kita semua kelak di surganya Allah bertemu. Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman kemudian diikuti anak cucunya, dzurriyyah, anak putu, canggawar, semuanya ikut pada keimanannya. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kemudian ketika Nabi Ibrahim dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditempatkan di tempat yang tinggi, Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Allah, wa min dzurriyyati, ya Allah termasuk anak cucuku. Ini penting bagi kita semua agar kita berdoa itu untuk kita yang hidup pada saat sekarang ini dan anak cucu kita yang belum lahir barangkali. Itulah yang kemudian Nabi Ibrahim, anak keturunannya itu menjadi nabi dan rasul. Hampir semuanya itu. Sampai Nabi Isa yang ujung, sampai kemudian dari Ishak, Yakub, sampai kemudian Nabi Isa yang ujung, dan dari Nabi Ismail turunlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang bisa merasakan nikmatnya iman itu adalah wa ayyakruha ayyauda fil kufur. Orang yang dia itu tidak mau disuruh untuk kembali kepada kekufuran setelah imannya. Dan mungkin pada saat sekarang tidak mau diminta kembali untuk berbuat maksiat setelah taubatnya. Dan itu terjadi ketika kemudian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu umur belasan tahun ketika kemudian beliau itu masuk Islam. Beliau hanya hidup dengan ibunya. Beliau sangat hormat, cinta sekali dengan ibunya. Tapi ketika kemudian beliau itu masuk Islam,
Ibunya sebagai bangsawan pada waktu itu merasa malu, sehingga kemudian anak yang umur belasan tahun, pemuda pada waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas diikat dan sebagainya. Anak muda diikat, keluar, bisa lepas dia. Sampailah kemudian pada satu titik ibunya sudah merasa putus asa, kemudian dipanggil itu anaknya, putranya, wahai Sa'ad, ibu mulai saat sekarang ini tidak mau menyentuh makanan, tidak mau menyentuh minuman hingga engkau itu kembali kepada agama nenek moyangmu. Jamaah yang dimuliakan Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu itu sebagai anak yang luar biasa, didikan beliau Rasulullah Muhammad SAW. Ditunggu itu ibunya sehari, 2 hari, 3 hari, sampai kemudian pada satu titik di mana ibunya lemas. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas menyampaikan di telinga ibunya. Di dalam sirah diceritakan Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian pada waktu itu menyampaikan, wahai ibu, bukan berarti aku tidak cinta kepada ibu, aku sangat cinta kepada ibu. Tapi jika kemudian aku diperintahkan untuk meninggalkan apa yang diajarkan oleh Muhammad SAW, aku tidak mau ibu. Wahai ibu, ketahuilah, jika kemudian nyawa ibu itu 100, kemudian dicabut satu persatu di hadapan wahai ibu, aku tidak akan pernah kemudian meninggalkan apa yang diajarkan oleh Muhammad SAW. Itulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas itu masuk pada salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga karena keteguhannya, Masya Allah. Itu pemuda dia, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan didoakan oleh Rasulullah setiap panah yang dilepas Sa'ad bin Abi Waqqas mesti mengenai sasarannya, dan setiap doa Sa'ad bin Abi Waqqas mesti dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah kemudian mendoakan buruk kepada orang lain. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, inilah 3 hal yang jika yang ada pada diri seseorang itu akan merasakan nikmatnya iman. Di saat seseorang cinta sama Allah, cinta kepada Rasulullah melebihi dari segalanya. Yang kedua, jika seseorang itu mencintai pada orang lain, disandarkan cintanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang tidak mau kembali kepada kekufuran atau kemaksiatan setelah mukmin, setelah Islamnya dan setelah taubatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita semua, termasuk orang-orang yang bisa merasakan nikmatnya iman. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana fi khusrin illa alladziina amanu sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-dhikr hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal kiram usikum wa iyaya bittaqullahi wa ta'ati la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang bisa merasakan nikmatnya iman itu manakala imannya itu sehat. Sebagaimana kalau kemudian jasad kita jika kemudian sehat, makanan apapun terasa nikmat. Tapi kalau kemudian jasad kita itu sakit, makanan seenak apapun hambar, tidak berasa. Kenapa? Karena sakit. Jika kemudian iman kita itu sehat, maka insya Allah apapun yang kemudian ada pada diri kita itu akan terasa nikmat selama kemudian kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana kemudian kita bisa tahu iman kita itu sehat atau tidak? Mari kemudian kita rasakan sendiri-sendiri. Jika kemudian kita itu nyaman pada saat kita sholat, jika tidak sholat merasa ada sesuatu yang kurang dan sebagainya. Ketika kemudian kita itu senang di majelis-majelis taklim, menghadiri taklim dan sebagainya, itulah iman yang sehat. Di saat kemudian kita itu senang infak sedekah dan sebagainya, sebesar apapun yang kemudian kita infak sedekahkan, jika rizki banyak kepada kita, kita infaknya juga banyak. Jika kemudian rizki ya agak pas-pasannya, infaknya juga pas-pasan, sebagaimana yang kemudian kita mampu. Jika kemudian kita senang melakukan kebaikan-kebaikan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, kemudian kita merasa nyaman, tentram dan sebagainya,
Itulah tanda iman yang sehat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang memiliki iman sehat sampai kemudian kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم سلمنا والمسلمين واخذل كفرة المشركين والمنافقين الظالمين. اللهم سلم إخواننا في فلسطين. اللهم سلم إخواننا في غزة. اللهم سلم إخواننا في روهينيا. اللهم سلم إخواننا في إندونيسيا. اللهم سلم إخواننا في سائر البلدان المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.